Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Salawat serta salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman yang saya hormati, mungkin adik-adik juga ya. Bisa juga saya panggil anak-anak mungkin. Ya, saya punya anak mungkin seumur kamu juga gitu ya, mahasiswa juga gitu. Ya, pertama terima kasih teman-teman sudah bersedia mengundang saya ke sini berdiskusi dengan teman-teman. Mungkin apa yang saya sampaikan ini hal-hal yang bukan sesuatu yang baru, teman-teman sering dengar gitu, tapi mungkin kita perlu terdalam untuk bertukar pikiran, mendiskusikan sehingga lebih kritis lagi melihat sesuatu hal gitu. Kadang-kadang kan kita begini, kita ini sebelum saya ke intinya, kita ini kan dididik hanya untuk problem terbesar kita itu menurut saya selama ini, kita itu hanya dididik hanya untuk naik kelas begitu kan, naik kelas, naik tingkat, kemudian jadi sarjana, kemudian punya ijazah gitu. Itu menurut saya problem sekali dalam kehidupan kita sebagai orang yang belajar. Saya biasa diundang untuk jadi pemateri di berbagai tempat pelatihan gitu. Karena saya belajar menulis dari SMA. Jadi kemudian saya waktu kuliah itu saya hidup dari menulis. Jadi waktu kuliah itu saya sudah bayar tempat kos dari menulis di koran. Kan menulis di koran itu dibayar. Jadi karena saya terbiasa menulis, akhirnya kemudian saya menulis buku yang sekarang cukup banyak. Kalau teman-teman Google itu, nama saya itu M. Gufran begitu langsung muncul. Itu ada teman-teman saya bilang, ih kenapa kau punya nama itu dikenal sama Google? Saya bilang saya saudara dengan Google, makanya dia kenal saya. Gitu. Saya biasa kemana-mana ditanya, gitu. Termasuk teman-teman saya atau orang-orang Kristen gitu. Tanya, Pak Guf, kenapa menulis dan terus menulis begitu? Saya bilang sama mereka karena saya Muslim. Kenapa bisa, apa hubungannya? Saya bilang sama mereka, orang Islam itu nabinya itu jadi nabi itu bukan disuruh salat, bukan disuruh puasa. Tapi pertama nabi kami itu, saya bilang sama teman-teman yang non-Muslim, itu terima wahyu itu karena disuruh membaca. Setelah membaca baru disuruh menulis. Nah, kalau dalam konteks yang luas sekarang, itu kan belajar gitu. Karena membaca itu bukan hanya membaca teks begitu kan, tapi meneliti, mengamati, merenung. Dalam Al-Quran itu dibilang berpikir dalam kondisi tidur, berdiri, duduk begitu kan. Itu membaca semua. Kalau teman-teman baca Al-Quran, itu kadang-kadang aneh juga gitu. Karena Al-Quran itu kita percaya bahasa Arab kan, tapi Al-Quran itu ada bahasa Melayu. Tahu Al-Quran ada kata Melayu, kata kafur. Kafur itu kafur barus. Itu dari bahasa Melayu, dari Asia Tenggara. Dari kata kafur. Al-Quran juga itu dari bahasa, diperkirakan bahasa India juga menyerap Al-Quran, menyerap kata janjabi, jiniber, itu jahe toh bahasa Indonesia kita. Nah kata itu dari India. Aslinya begitu, karena di Arab Saudi waktu itu tidak ada jahe. Jadi bahasa itu begitu, orang Belanda itu begitu kelapa itu bilang kelaper. Setelah mereka sampai ke Melayu, mereka dengar orang Melayu sebut kelapa itu kelaper, kemudian mereka kelapa, mereka sampai di Belanda sebut kelaper. Karena di Belanda tidak ada kelapa. Bahasa Inggrisnya bambu kan bambu toh, karena di Inggris tidak ada bambu. Bahasa begitu. Kita kembali itu cuman mau memberitahu bahwa memang belajar itu harus lebih luas begitu, tidak hanya satu begitu. Jadi kalau ada dosen mengajarkan kita suruh beli buku ini, jangan hanya beli buku itu saja, ada yang lain gitu. Karena pasti ada pengetahuan yang berbeda, pengalaman yang berbeda karena orang berjalan. Nah, kita malam ini saya diminta Kahar bicara tentang gender, supaya kita lebih mendalam tentang gender itu. Saya memberi ilustrasi berikutnya. Teman-teman biasa dengar orang suami pukul istrinya kan, sering. KDRT itu yang sering terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Orang pukul istrinya kemudian lapor suaminya ke polisi kan.
Itu bukan satu kali, berkali-kali. Tapi kemudian kita dengar, kenapa itu orang dipukul terus diam-diam kan gitu. Untung kalau ada yang melapor ke polisi, tapi ada yang tidak kan. Oke, itu suami. Pacaran orang dipukul terus sama pacarnya, tapi dia biarkan gitu. Kenapa dia diam gitu ya? Gitu. Dipukul berulang-ulang. Lebih ekstrim. Orang diperkosa. Perempuan diperkosa atau mengalami kekerasan seksual kan. Berulang-ulang. Kenapa itu orang diperkosa berulang-ulang gitu? Kadang-kadang kan kita bilang, kenapa dia tidak lari? Ya kan? Akhirnya kemudian yang jadi soal biasa kalau sampai di polisi kemudian ngawur bilang, barangkali kau nikmati juga begitu, karena kau bisa diperkosa berulang-ulang. Gitu. Itu kan? Sering dengar baca koran, lihat berita. Dia diperkosa berulang-ulang. Itu sebentar kita diskusikan itu, gitu. Kita diskusikan itu. Kenapa itu bisa gitu? Kita kan kadang-kadang juga perempuan laki-laki menyalahkan kan begitu. Kenapa dia bisa diperkosa ulang-ulang? Pemerkosanya orang yang sama begitu misalnya. Kadang-kadang itu kalau kita salahkan gitu, kenapa kau tidak lari? Ya kan? Parahnya lagi yang kita pahami itu orang yang diperkosa itu hanya perempuan kan begitu. Padahal yang diperkosa laki-laki juga. Laki-laki mengalami pemerkosaan juga gitu. Jadi itu nanti sebentar kita, kenapa bisa laki-laki diperkosa juga gitu? Ya bisa gitu. Gitu. Nah kita bicara tentang gender, kemudian kita bisa temukan, oh itu kita nanti akan pahami bahwa, oh iya makanya kenapa orang diperkosa tidak melarikan diri. Orang dipukul berulang-ulang oleh suaminya, dia tidak melarikan diri. Orang dipukul oleh pacarnya, berulang-ulang, dia melarikan diri. Orang yang dipoligami, ya kan, dia menerima, dan bahkan dia membela pelaku poligami. Karena dia perempuan. Itu kita kadang-kadang itu nanti kita bicara begini. Kenapa perempuan membela begitu kan? Nah itu yang kita bicara tentang ideologi, kita bicara tentang relasi kuasa, ada di situ. Jadi itu memang tidak mudah begitu ketika kita lihat situasi-situasi itu. Nah saya, ini bukan, oh ini bisa dihapus ini tak? Saya tulisan saya jelek ya. Ya, jadi saya biasa bilang sama teman-teman, saya punya tulisan itu jelek, jadi kalau saya WA pun susah dibaca. Ini apa? Ini laki-laki, lambang biologi kan? Ya laki-laki, ini perempuan. Supaya saya tidak banyak menulis kan jelek tulisan. Saya pakai begini supaya mudah. Gitu. Teman-teman kalau lihat laki-laki apa yang ada di pikiran teman-teman? Lihat laki-laki. Gagah. Jantan. Penguasa. Apalagi? Berkarisma. Apa? Berkarisma. Apa lagi? Kalau tidak bisa baca, saya juga biasa tidak bisa baca. Apa lagi? Berkarisma. Dominan. Apa lagi? Kuat. Ayah. Kuat. Apa? Apa lagi? Apa lagi? Kalau di fisiknya itu apa saja? Maskulin. Maskulin itu laki-laki ya. Apa lagi? Ini kalau lihat laki-laki apanya? Fisiknya itu apa? Ini kan sudah kuat apa gitu. Tapi apa lagi? Hah? Otot. Apa lagi? Jakun. Apa lagi? Kumis. Apa lagi? Saya sudah tahu ini ada yang mau bilang tapi tidak berani bilang. Itu problem di kita. Penis. Ya kan? Sebenarnya itu. Saya tangkap itu. Saya tangkap. Itu problem sekali itu di kita. Karena kita tidak pernah diajar bahwa menyatakan itu biasa saja. Iya. Anda tahu kenapa banyak anak mengalami pelecehan seksual? Salah satunya karena kita diajar itu. Sudah tahu penis diajar bilang burung. Salah itu bahasanya. Nanti sebentar kita sampai situ. Oke, penis. Apa lagi?
Kalau penis itu berarti ada sperma. Apalagi? Hah? Pantat? Pantat juga toh. Hah? Jangan. Mana definisi? Bulu dada. Beda kapan yang ya satu bulu satu bulu. Oke, kita pindah ke perempuan apa? Payudara. Cerewet. Hah? Cerewet. Cerewet. Wih, laki-laki ada yang cerewet. Tenang sebentar. Nah, nanti sebentar itu kita dapat. Kita kan mau diskusi tentang identitas gender, toh? Enggak. Apalagi feminin. Lucu. Feminin. Apalagi? Apa? Paling benas. Apa? Paling benar. Paling benar. Makhluk terkuat di bumi. Kalau tidak setuju Terkuat. Apalagi? gemoy. Payudara apa lagi? Gemoy itu. Gemoy. Saya tulis saja toh teman-teman kita. Nanti sebentar kita diskusikan kata-kata ini. Apalagi? Tambah liar ini. Teman-teman tidak berani bilang tuh jadi saya tulis. Vagina. Apalagi? Tuba fallopi. Mens. Apalagi? Lipas. Kandungan. Melahirkan. Menyusui. Oke, ini payudara menyusui. Apa lagi? Bisa baca kita? Bisa. Menjadi susahnya itu. Tapi ini tulisan begini tulisan orang dulu ya, ketahuan dari umur. Karena kita dulu itu masih diajar menulis itu, naik tipis, turun tebal, menulis indah kan? Oke, sekarang saya tanya. Ini ya, perempuan punya penis? Oke, saya lingkar ya. Perempuan punya sperma? Tidak. Perempuan punya pantat? Punya. Ini apa tadi? Gagah ya? Ada perempuan gagah? Ada. Ada perempuan jantan? Ada. Ini apa tadi? Ada perempuan penguasa? Ada. Perempuan berharisma? Perempuan dominan? Ada. Perempuan jadi ayah? Ada. Perempuan kuat? Perempuan jadi maskulin? Ada. Atau jadi laki-laki? Seperti laki-laki ada. Perempuan berotot? Ada. Perempuan punya jakung? Tidak. Oke, saya lingkar ya. Tidak. Perempuan berkumis? Ada. Ini apa di bawahnya? Sedikit ya. Bulu dada. Oh, perempuan punya bulu dada? Bulu dada ya? Ada bulu dada kan? Oke lah, kita anggap tidak ya. Sekarang laki-laki punya payudara? Punya. Tidak. Tapi kalau terkait dengan menyusui? Tidak. Kita lingkar ya. Karena ini hanya ada di perempuan. Laki-laki cerewet? Ada. Laki-laki feminin? Laki-laki paling benar? Laki-laki kuat? Ada. Oh, ini kan perempuan ceritanya kan? Laki-laki gemoy? Ada. Laki-laki punya vagina? Tidak. Laki-laki mens? Tidak. Mens? Laki-laki punya kandungan? Tidak. Laki-laki melahirkan? Tidak. Oke. Dan ini yang saya lingkar ini disebut seks atau jenis kelamin. Ini juga. Ini ya, tambah ini ya. Itu disebut jenis kelamin atau seks. Ini tidak bisa ditukar, ya kan? Tidak bisa ditukar. Tapi sebentar nanti kita diskusikan lagi karena kasus-kasus teman-teman misalnya dapat dorce apa begitu kan ada dalam ilmu pengetahuan itu ada. Ini yang disebut seks. Sementara ini yang saya tidak lingkar ini, yang saya tidak ini kan. Nah ini yang jadi ini seks atau jenis kelamin ini sesuatu yang memang sudah ada ketika kita lahir. Begitu lahirnya begitu dicek, oh laki-laki gitu kan. Begitu juga. Begitu menangis begitu
oh ini perempuan gitu. Nanti juga dia bilang, kenapa ini tidak jelas laki-laki, tidak jelas perempuan? Ada, sebentar, kita diskusikan itu. Ini yang disebut jenis kelamin. Sementara ini, yang tadi ada, yang ini ada di sini kan? Yang ini ada di sini. Ini disebut identitas sosial. Dalam ilmu pengetahuan disebut gender. Gitu. Jadi ini yang tidak bisa ditukar-tukarkan ini kan? Yang orang biasa sebut kodrat, ini yang tidak bisa ditukar. Oh itu memang kodratnya itu, gitu, ya kan? Kodratnya itu yang tidak bisa ditukar. Jadi begitu Anda lahir sebagai perempuan, Anda tidak bisa tukar jadi laki-laki, gitu. Nah itu yang disebut kodrat, itu yang disebut jenis kelamin, itu yang disebut identitas biologis. Nah ini yang kita bisa tukar ini disebut identitas sosial. Atau dalam ilmu pengetahuan yang sekarang itu kerjanya disebut gender itu. Dan ini identitas sosial. Masih banyak lagi masih banyak ini kalau kita teruskan, kita masih catat kan? Masih banyak. Ini kalau laki-laki itu misalnya dianggap dia pencari nafkah, ya kan? Kan begitu, dia pencari nafkah, sementara perempuan ini di dalam rumah, ya kan? Domestik. Peran domestik. Nah, peran domestik dengan pencari nafkah itu bisa ditukar enggak? Bisa. Karena itu bisa ditukar, berarti dia itu identitas sosial. Dia itu disebut gender itu. Gitu. Ketika dia bisa ditukar, ketika bisa, jadi ada pekerjaan yang bisa dilakukan laki-laki atau ada peran yang dilakukan perempuan, itu bisa ditukar, itu yang disebut gender. Itu disebut identitas sosial. Itu bisa berubah dari waktu ke waktu. Itu bisa berbeda dari satu masyarakat ke satu masyarakat. Itu bisa berbeda. Masyarakat sini berbeda dengan masyarakat sana, itu di mana saja bisa berbeda. Itu bisa dipertukarkan dan nanti itu bisa berubah mengikuti perkembangan zaman. Nah itu yang kita sebut gender atau kita sebut identitas sosial. Begitu. Jadi tuh orang kemudian apa ya namanya? Jadi yang ini karena ini identitas sosial semua ini, berarti itu bisa ditukar kan? Karena itu bukan di bawah lahir atau bukan turun dari langit. Begitu lahir begini langsung tiba-tiba cuci piring, tidak kan? Begitu lahir langsung menyapu di halaman, tidak kan? Tapi itu di masyarakat. Jadi dimasyarakatkan gitu. Jadi itu peran-peran itu ditempelkan. Bukan begitu, kan gitu. Begitu tiba-tiba begini lahir langsung jadi cuci piring gitu. Atau begitu lahir langsung memasak, tidak. Tapi itu dipertukarkan. Nah, dipertukarkan itu kemudian jadi soal sebenarnya. Ketika orang memilih peran itu misalnya menjadi ibu rumah tangga, memilih dengan sadar itu tidak jadi masalah. Tapi kalau dia dipaksa untuk jadi ibu rumah tangga, itu baru disebut ketidakadilan gender. Kan gitu. Tidak adil tak? Sekolah tinggi-tinggi begini. Masyarakat kita itu bilang begini, sekolah tinggi-tinggi begini, sebentar kau ke dapur juga. Padahal itu cuma peran loh. Peran yang dilekatkan dalam perjalanan waktu, bukan karena sesuatu yang begitu lahir langsung. Nah, saya kasih contoh peran itu ya. Ketika itu dilekatkan. Begitu ada lahir nanti Anda mati. Begitu ada anak-anak lahir kan, laki-laki, kan gitu. Langsung dikasih boneka, kan? Dikasih mainan perempuan. Anak laki-laki ini. Mainnya dengan anak perempuan semua. Akhirnya mainnya apa? Masak-masak, cuci piring. Apa yang terjadi kalau dia besar? Dia kan terbiasa dengan pekerjaan itu. Anak laki-laki. Anak perempuan. Begitu lahir dikasih pistol. Main tembak-tembakan kan. Teman mainnya laki-laki semua. Begitu tamat SMA mau jadi polwan. Atau mau jadi tentara. Kan? Itu yang disebut dengan bagaimana pembiasaan. Jadi itu peran pekerjaan itu karena dibiasakan gitu. Jadi ketika masyarakat kita menerima begini, masyarakat kita itu menganggap di kepala kita kan begitu kan, perempuan itu kerjanya di domestik, ya atau kata kasarnya itu di dapur gitu. Domestik itu rumah bahasa Yunani, bahasa Latin. Domestik itu rumah gitu. Jadi itu pekerjaan yang di rumah itu dilakukan oleh perempuan. Nah, kita anggap itu pekerjaan perempuan, kan gitu. Karena laki-laki itu bekerjanya di luar, kemudian dianggap dia perannya di publik. Gitu. Jadi dia bekerja di publik. Akhirnya kemudian orang menganggap dalam perjalanan waktu yang lama kemudian orang menganggap memang perempuan itu kerjanya di rumah.
Apa yang terjadi teman-teman? Ketika perempuan itu sudah sekolah tinggi-tinggi, kemudian dia ada pekerjaan, dia bekerja di kantor, suaminya juga bekerja di kantor, dan karena dunia melahirkan mereka seperti tadi, pikiran mereka seperti tadi, apa yang terjadi pada perempuan? Double burden, bekerja double. Dia sudah kerja di kantor atau kerja di perusahaan, pulang bikinkan kopi lagi sama suaminya. Iya, padahal bikin kopi itu kan tidak butuh pendidikan sampai S3 kan, cuma taruh gula putar gitu. Tapi kenapa misalnya ada bapak tidak bisa bikin kopi? Ya kan, kan itu dibiasakan. Dan pembiasaan itu mulai dari dalam rumah, agama ikut memperkuat sampai pendidikan. Saya kasih contoh di sekolah. Buku bacaan saya dulu itu masih ada begini. Ada bacaannya begini. Itu kalau teman-teman baca buku gender, ada studi-studinya yang dapat begini. Bapak membaca koran, Iwan bermain bola di halaman. Sementara ibu memasak di dapur, Wati membantu ibu mencuci piring. Dari bacaan itu, karena kita tidak sadar, kita anggap belajar membaca saja begitu. Tapi Anda tahu enggak itu? Itu mencuci otak. Mencuci otak dan membiasakan mentambah kita sadar. Lama-lama itu kemudian iya. Karena perempuan itu lihat itu, bacaan saja itu. Mungkin yang menulis itu juga tidak sadar bahwa itu dia mencuci otak orang. Tapi karena yang menulis membuat bacaan itu juga memang karena hidupnya begitu. Dan kadang-kadang itu kita tidak sadar. Kita tidak sadar dengan situasi itu. Jadi prosesnya karena makan waktu yang lama, prosesnya panjang dan berulang-ulang. Bahkan kemudian begitu muncul kepercayaan, ideologi agama tertentu ikut memperkuat itu.